Warida anis salaf fi bayani al-maqasid atau fi bayani al-maqsad. Baik, nabda di al-adillah al-ula al-adillah al-ula al-muta'alliqah bil Qur'an al-Karim. Enggak, tafadhal lagi. Enggak qara'tani al-adillah al-muta'alliqah bil Qur'an al-Karim. Ta'sil yani makna hal li hadza al-ilm atau ilmu maqasid dalilun ya minal Qur'an was sunnah wal athar. Fa al-jawab na'am, hunaka dalil minal Qur'an was sunnah wal athar. Baik, al-an dalil awal minal Qur'an. Maka Qauluhu ta'ala Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un liman fis suduri wa hudan wa rahmah lil mu'minin. baik. Nah, Ada lagi Qur'an. hadhihi al-ayah kana khitabuha jami'un nas wa ja'a al-Qur'an mau'izah min Allah Ta'ala wa kadzalika shifa. Idan hada naw min al-hidayah fa takunu al-mau'izah wa kadzalika al-Qur'an yakunu shifa. Hada min maqsad li inzali al-Qur'an. Entah apa al-adillah al-ula ya al-adillah min al-Qur'an. Ma dalil ala anna fil Qur'an isyaratun ila maqasidil Qur'an. Ya kalau buka. Oke, udah. Fi qawlihi ta'ala inna hadzal qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzi ya'maluna sholihat anna lahum ajran kabira. Al-Isra al-ayah atas. Ini yang tadi yadullu ala annahu hunaka maqasid atau maksud Al-Qur'an. Yahdi lillati hiya aqwam. Oke, entah nampak tak juga. Min qouli ta'ala afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Hadhihi al-ayah laha dalala sharihah bi an ya'muruna Allah bi an natadabbar al-Qur'an, bi mana lahu maqsadun fil Qur'an hatta nastati an na'khud hidayah min al-Qur'an. Hadza min ad-dalil min al-Qur'an. Oke, entah. Qaul ta'ala kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Hadhihi ayat tadullu ala anal Qur'an anal jami'un nas alladzina yatadabbaruna al-Qur'an wa liyatadzakkara hunaka hidayah, yakni yastati ayyun farik Entah baik. lama keras. Entah. Bismillahirrahmanirrahim. Aina dalil min al-Qur'an ala anna hunaka maqasid al-Qur'an. Hal hadhihi bid'ah? Dalil fil Quran yakni Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Fi hadhil ayah
قصد القرآن بجميع الآيات التي أعطانا الله في جميع خلقه وهذا المقصود من القرآن لنتفكر. غير واضح. هناك الأدلة المتعلقة بتأصيل علم الهدايات وهي ليس هداية. تأصيل علم المقاصد وهي ثلاث آيات. أولا يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. ثانيا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. والأخير كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هناك ستة مقاصد في هذه الآيات. أولا أنها تكون موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤمنين. ثم ثانيا أن القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا هناك شيء أحسن وأقوم مما لم يكن يبين من قبل فالقرآن يبين عنه. ثم كذلك يكون مبشرا للمؤمنين للذين يعملون الصالحات. والأخير يكون الإنذار والتذكير. فإذا هذه هي الآيات التي تدل على مقاصد القرآن الكريم. ونجد من هذه الآيات ستة مقاصد. أولا موعظة وشفاء وهدى ورحمة. Wajh dilalah min hadhihi al-ayat. Ada di kainaan natadabbar itu ansar. Apa yang Al-Quran ada dalil karena Al-Quran, inzal Al-Quran ada maksudul an natadabbar lima fihi. Nah, ma'alaqatu tadabbur bil maksud. Taksir huna taksir ada adilah salasa sahih dalil minal Quran wa dalil minal sunnah. Taksir dan mana hal li hadal ilm asas jadi asas na'am lahu asas na'am lahu aslun ma huwa al-asl yani dalil min al-Quran. Kemudian dalil min sunnah. Asalis dalil min Asar. min al-asar. Dalil min al-Quran kan salah. Dalil min al-Quran adalah al-awwal malah
kitabun Ayat tadullu ala awal inzalil Qur'an. Gunakan ayat tadullu ala inzalil Qur'an. anna lil inzalil inzalil Qur'an lahu maqsad. Anna inzal Al-Qur'an lahu maqsad atau maqasid. Ma hiya maqasid? Hudan, syifa, Mau'idhah. rahmah, mau'idhah, mau'idhah tibyan, furqan. Hadi bimana lihadzal Qur'an maksud. Ada tujuannya diturunkan Al-Qur'an itu. Apa diturunkan tujuannya? Ada tujuannya. Oh, berarti ada tujuan dong di dalam Quran. Maqasid Al-Qur'an itu ada dong. Ada wajib? Itu dalilul awal. Dalilul awal syifa. Oh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Berarti kami turunkan Al-Qur'an itu untuk sebagai penyembuhan. Oh, itu kan tujuan. Ada maksud. Itu kan dalil. Bi anna hunaka maksud fi inzal Al-Qur'an. Ada awal. Wasani mana? Al-amru bitadabbur. Wasani al-amru bitadabbur. Afala yatadabbaruna Al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Lagi mau wajib dilalah. Oh, ya ada suruh tadabbur, tapi hubungannya dengan maqasid seperti apa? Ya perlu Al-Qurtubi, tidak mungkin orang yang tadabbur itu bisa tadabbur dengan baik kalau tidak melihat maqasidnya. Enggak mungkin ketemu tadabbur yang baik itu dengan sempurna kalau tidak ketemu maqasidnya. Oh, berarti menyuruh tadabbur itu kan menyuruh kita untuk mencari maqasid. Jadi maqasidnya itu kan ada dalilnya. Ada apa? Ada asalis. Hunaka hunaka al-ayat allati tadullu sarahatan ala maqsad. Ya, misalnya kutiba alaikumusiyam, kama la'allakum tattaqun. Itu maksud ada. Ya, wal an'am litarkabuha. Itu kan ada maksudnya. Jadi la'allakum tadzakkarun, la'allakum tatafakkarun. Itu kan agar ke sana Pak, bener. Di sebelah, nanyanya di sebelah. Oh gini, ya 101. Ada betul. Maka maksud, yakni maka al-ayat al-Qur'aniyah tadullu sarahatan ala maksud. Fi maksud khasah li umurin khasah yani. Ada apa sih? Mislu liyutahhirakum. Ya, ma yuridullahu liyaj'ala lakum min haraj, walakin yuridu yuridu ayyutahhirakum. Ya, akan wa liyubayyana ayatihi. Masalan kata la'allakum tashkurun. Itu kan ada la'allakum gitu. Kami mewajibkan puasa itu agar kalian ada tujuan di situ. Ada tujuan. Jadi jelas. Dan salah adillah bil Quran. Maka dalil minal Quran, dalil minal Quran salah. Mada hunaka al-isyarah bi anna inzalul Quran lahu maksud. Jelas. Syifa, rahmah, hudan, bayinat, furqan, rahmah. Kata hadhihi ayat wadihah tadullu ala anna al-Qur'an unzila li maqsadin.
li ghayatin li hadafin. Asani al-amru bi at-tadabbur wa lil wusul ila at-tadabbur la yumkin an yutimma illa an tariqi al-iltifat ila maqsad. Asalis hunaka al-ayat al-katsirat tadullu ala madza ala ta'lilat atau maqasid ya muayyanah ya min al-awamir atau nawahi ya hunaka maqsad. Hada بالنسبة للدليل الأول. الآن الدليل الثاني تفضل من السنة. ما هو الدليل الثاني من السنة؟ الدليل الثاني الأدلة المتعلقة بالقرآن. الأدلة المتعلقة بالقرآن هذا كم نحو situ nawah. Oh masih ya, masih al-adillah minal Quran. Al-adillah minal Quran hunaka nawahi katsir. Al-adillah minal Quran hunaka Situ nawah. Nahya ulah ada kan? Salah satu. Oke. Berarti nahya Saniyah. Nahya Sanisa wa Nahya Rabi'ah Nahya Rabisa Wasadisa wa Sadisa apa? Sania akhi. Mana Sania? suar wa ayat. Ya, mana? Kaifa tubayyin? Taqsim suwar ila al-ayat wal taqsimul Quran ila suwar wa ayat. Taqsimul Quran al-Karim ila suwarin wal ayat. Lima bulan dari saubayinu al-awal tasmiyatu asura, yakni asura min asur. Asur idan asur mutanawirah. Dan ila sur ada al-bayan an tasmiyatul ism surah. Kama itu fil madi yakni Al-Quran yanzil fi lauhil mahfuz awal yakni kamilan fi lauhil mahfuz. Tsumma yubayyinu ila Nabi Muhammad SAW ayat ayatan yakni fihi surah yakni amaro mada yanzil minal malaika kama yaqul ila an-nabi surah kamilah ada surah ada ayat itu ada min lauhil mahfuz mungkin ada. Anda Sania. Nahya Sania. Kaifa tubayyin? Kaifa anta lakukan? Anda sih? Anda sih? Hah? Kaifa? Nah, marah ukhra. Kaifa yakunu taqsimu al-Quran? Yakunu taqsim al-Quran huwa dalalah ala annahu hunaka maqsad. Taqsimul Quran ila suwar wal ayat. Likulli surah ismun khas, Likulli surah ismun khas, wa likullin madmun khas. Idan hada yadullu ala anna hunaka
maksud fi taqsimi hadis suwar wal ayat. Wa illa naj'al Jumlah al-Qur'an faqat ayat wahidah faqat. Limadha tuwazza' ila suwar? Taban hada hunaka maksud. Ya, cuma suwar maknahu madza tawzi' Al-Qur'an ila suwar. As-suwar mawdu' wa al-ayat alladhi tahta suwar ya hadis Al-Qur'an ya. Al-Qur'an mengatakan suwar. Di suwar, ya suwar. Likulli surah ism masalan Al-Fatihah. Summa hunaka ayat wahid isnan salasa arba khamsa sab'a. Hadhihi ayat taban tatawajjah ila suwar. Suwar wa ila mawdu' suwar. Bimakna hadza li hadaf. Hadhihi al-ayat yakni yahdifu ila tahqiq hadhihi as-surah atau ism hadhihi as-surah. Mafhum? Yani masalan al-mulk suratul mulk bermakna hadhihi ya al-mawdu' wa kullu ayat ada li tahqiqi mawdu' hadhihi as-surah. Ada mafhum? Gimana? Hunaka maksud kan? Kalau begitu ada tujuannya. Kalau enggak satu aja. Jadi itu ada rahasianya. Dimana tuqassam as-suwar yuqassam al-Qur'anul Karim ila suwar wal ayat. Ada بالنسبة لناحية الثانية ناحية الثالثة. Oke. نهي الثالثة يعني نرى نستطيع أن نرى من ظهور الفرق بين سور المكية والمدنية أن كل مرحلة من مرحلتين المكية والمدنية تميزت بمقاصد معينة وظهر الفرق بين سورهما مما يدل دلالة ظاهرة على أن للسور خاصية. أيوة مثلا هناك السور والآيات التي أنزلت في مكة. لماذا تختلف هذه؟ لماذا تختلف عن الآيات التي أنزلت في مدينة أو مدنية الآيات المدنية؟ أخي تعرف المكية والمدنية ماذا أخي؟ تعرف المكية والمدنية ماذا؟ يعني السورة التي نزلت السور التي نزلت في مدينة ومكة. Al-Makkiyah mana zalat qabla hijrah wa madaniyah qabla hijrah. Ada huwa sahih. Ini al-ayat allati unzilat ba'da al-hijrah walau kana fi Makkah ada madaniyah. Hadhihi madaniyah. Idzan al-mi'yar huna pada al-mi'yar huna ba'da aw qabla al-hijrah. Laisa fil makan, laisa al-makan. Baik, الآن هناك آيات التي أنزلت قبل الهجرة وهناك آيات التي أنزلت بعد الهجرة. طبعا هذا تختلف هذه الآيات. لماذا تختلف؟ لأن الهدف تختلف. وبمعنى هناك هدف، هناك غاية، هناك مقصد من إنزال الآيات في مكة. هناك هدف ماذا؟ إثبات العقيدة. الهدف منه الآيات التي أنزلت هو إثبات العقيدة. كذا في المدينة على أحكام شرعية. كيف؟ على أحكام شرعية. أحكام شرعية بناء المجتمع بناء الدولة. كذا هناك مقاصد لإنزال في المدينة. لأن القرآن هدى. طبعا هدى هذا يكون مرجع في
alaqah istimaiyah, alaqah dawliyah, alaqah sia-sia, nizam siyasi, nizam akhlaki, nizam istimai. Walakin idza kana fi Makkah nizam aqaidi, nizam aqadi faqat. Wa tarsikh isbat wa tarsikh an-nizam al-aqadi. Idzan hunaka ada tuh. Ada. Ya hunaka al-ayat. Kalau enggak campur baur. Gitu. Dan itu enggak terjadi, enggak ada la yatahadas an tasyri' di Makkah. Al-ayat alladzi unzilat di Makkah 13 tahun lalu, sebenarnya lebih lama Rasul di situ. Lebih lama di Makkah daripada di Madinah. Di Madinah asra awam faqat asra. Walakin la yatahadas bil marra an siyasa, la yatahadas an alaqa istimaiyah, usariyah. La, nama di Makkah wahid faqat maksud. Huwa isbat wa tarsikh al-aqid. Di mana hunaka malah maksud. Itu dalil. Karena ilmu maqasid Al-Quran ada mutaassil, orisinil, ada aslinya. Gitu, kalau ditanya ya ada aslinya. Wa an-nahiya rabi'ah. Nahiya rabi'ah. Nahiya rabi'ah Fidrul Quran hasbal akhwal. Yakni wa nazal al-Quran mufarriqan rizqan lil waqi wal ahdath. Wa bima yatanasab ma'a marahil da'wah an-nabi. Wa kana nabi dan nazalat alaihi al-ayat yaqra'u hadzal ayat fi surah allati yuzkaru fiha kaza wa kaza. Wa hadza yadullu ala anna nuzulul ayat kana lahu maqasid makhsusah hasbal hal. Ya. Hunaka ayat nazalat mada halah ala hasbal halah wa hasbal ahwal. Ada bisa kita katakan sirru nuzulil Quran munajjaman. Ya, kalau enggak satu kali aja, ngapain harus dipisah-pisah gitu. Kayak yang Nahya Asalisa tadi, ada Madinah, ada Makkiyah, ada Madaniyah. Kalau enggak disatukan aja, unaka Madaniyah, unaka Makkiyah. Ar-Rabi'ah mudah. Nuzul Quran munajjaman, itu aja mudahnya. Madalil ala anna lil Quran maksud. Dalil Quran nuzul Quran munajjaman. Gitu. Berarti diturunkan ini untuk tujuan tertentu, mungkin mu'alajah untuk memberikan solusi terhadap problem tertentu. Nah, berarti gunakan maksud. Gitu. Wah, sampai menurut saya ya demi untuk turunnya Al-Quran sebenarnya yang dulu yang mana? Kejadiannya atau Qurannya? Menurut antum yang mana? Qurannya. Coba siapa yang ngomong Qurannya? Antum boleh ada Qurannya? Lianna Allah qad arfa ma waqa. Mana apa? Qurannya mana? Al-Quran min ada fil ars fil maksud ada karena kamilan lakin yanzil minal malaika ila nabi ada berang-berang. Lian Al-Quran kalamullah ada qadim bikidami zatihi, ya adanya bersama Allah. Anu kalamullah. Jadi kan ada Quran dulu. Ya begitu. Terus kejadiannya dibuat supaya
dibuat supaya untuk membenarkan, untuk menurunkan Quran ini dibuat kejadiannya. Contoh, apa namanya, takdir Zaid itu disuruh menikah dengan Zainab, lalu takdirnya dicerai. Lalu apa? Untuk tujuan gitu. Apa tujuannya? Menurunkan syariat tentang nikah anaknya, nikah bekas istrinya, anak angkat itu boleh. Hanya untuk menjelaskan itu dibuat peristiwanya. Ini berbeda dengan apa namanya, orang-orang marxisme yang itu apa? Ada apa sih biasanya kalau dialektik gitu ya. Dialektik itu kan ada apa? Tesis. Tesa antitesa. Ada tesa, ada antitesa. Jadi sebenarnya Al-Quran itu, nah itu yang dikatakan oleh Nasr Hamid Abu Zaid. Jadi Al-Quran itu dibentuk oleh budaya. Bagi dia Al-Quran dibentuk oleh budaya. Kalau kita tidak, Al-Quran itu yang membentuk budaya. Karena Al-Quran itulah turun banyak peristiwa, terjadi banyak peristiwa. Jadi yang dulu itu yang mana? Ya Al-Qurannya. Nah pembahasan yang dulu mana? Itu pembahasannya orang-orang kalam itu. Atau apa? Ya, dan nuzul Quran munajjaman ada dalil ala lil Qur'ani maksud. Gitu. Maksudnya apa? Untuk menjawab berbagai pertanyaan. Tujuannya begitu. Oh, berarti ada dong tujuan Al-Qur'an itu. Ada. Wa nahya khamisa. Ada asyarna ilaihi wa huwa madza? Tasmiyatus suwar. Ya, tasmiyatus suwar. Sabata anna jami' asma'i suwar bitawqif min al-ahadits wal athar. Hadha huwa ar-rajih. Anna suwar hadha tawqifiyah. Tawqifiyah maknahu ma makna tawqifiyah? Tawqifiyah. Ma makna tawqifiyah? Tawqifi wa ghairu tawqifi. Ma makna tawqifi? Ditetapkan. Ini munazzal. Ya, tauqifi. Ya, berarti kalau suratnya itu ditetapkan berarti kayak tadi itu. Berarti ayat-ayatnya itu untuk menuju kepada diturunkan untuk mendukung. Oke. Ada binisbali pada nahya nahya al-khawisa, nahya al-akhirah pada Iqrar qisas fil Qur'an. Iqrar qisas fil Qur'an. Limadha akhi? Iqrar qisas fil Qur'an. Liwurdin khas. Yakunu madha? Hadaban. Yakunu dalilan ala anna hunaka ilmun maqasid min al-Qur'an. Liwurdin khas. Kaifa? Wa masalan di tikrori al-ayat ayati al-istisqa. Awalan qala Allah Ta'ala wa awhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar. Wasani wa idh istasqa Musa liqaumihi. Fa hadha hunaka al-farq. Mahma kanat al-ayat tukarrar. Wa al-awwal anna al-istisqa wa ja'a min qaumi Musa. Wa amma tsani anna al-istisqa ja'a min nabiyina Musa alaihi salam. Cuma Wa hakadha fi madza fi ikhtilafi at-ta'bir baina ikhtilaf. awalan wa auhayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu. Idzan aina alladhi yaqtadi? ada satu. Awalan madza fa'il fi kalimati fi fi'li
istasqa Hmm. wa qaumuhu Hmm. wa amma tsani wa idh istasqa Musa wa huwa Musa yakunu Nah, natijatuhu madza? natijatuhu fa idza Natijatu fi hadhil ikhtilaf madza? al-i'jaz. Jasman ya. Yang satu kan sama kan, kejadiannya sama. Tapi yang satu Nabi Musa yang meminta, yang satu kaumnya yang meminta. Terus gimana itu perbedaannya? Perbedaannya ada di mana? Fi waqti nuzulihi. Mana? Fi waqti nuzulihi. Fi qaulihi fajarat dan fambajasat. Sahih? Fajarat fambajasat. Mal farqu baina fajarat wa fambajasat. Man ya. Membajasat ibtidaul khuruj wal infijar Cuma fanfajarat infijaruhu. dan terus hubungannya dengan yang tadi. Coba oke. Carikan ayatnya yang lengkap, ayat yang lengkap sampai akhir. Yang Pak tadi Idas Tasqa. Ini di sini ada ayat yang lengkap. ada Enak. wahayna ila Musa idh istasqa Enak. fanfajasat al-awwal fambajasat Sofa kami sama Muslim. Oh, kamu coba istri. Nah, kamu coba istri. Ayo. Nah ini kan. Auhayna Iqra. Wa wahayna ila Musa idh istasqahu qaumuhu an idrib bi'asaka al-hajar Fambajasat. Itunya. Min. Jadi ada perbedaan. Kok di sini ada fambajasat? Wa fi asani fambajara. Mal farqu? Fambajasat Ibtida tidak al-khuruj. Wang fijar. goyatul khuruj wa kamal kamalul Lah khuruj. terus hubungannya? Nabi Musa Ya ya karena yang meminta banyak apa udah gitu. Tapi kalau Nabi Musa yang meminta ya sedikit aja baru awal gitu. Tapi begitu Nabi Musa kaumnya kan banyak. Ada kasir. Fahada yahtajilah alma al kasir. Makanya takbirnya apa? in fajara. Infajarat. Ya, infajarat. Kalau Nabi Musa ya pembajasa. Inbijas ada tidak al-khuruj. Jadi kan sedikit tuh. Tapi kalau sudah meledak ya. Ada kasir. Ini ada kasir. Ya, namun li ajli qaumihi. Jadi Al-Qur'an itu kan ada tujuannya kok kenapa pakai takbir ini. Nah, begitu. Kenapa kok padahal peristiwanya agak sama. Maksudnya ketika Nabi Musa meminta, ya itu langsung mulai muncul airnya, mengalir air. Tapi begitu itu untuk kepentingannya kaumnya apa? Langsung memancur fajarat. Baik, hadhihi hiya al-awjuh al-awjuh as-sitt ya, ala anna hunaka maqasid fil Qur'an bidalil minal al-Qur'an. Al-an al-adillah al-muta'alliqah bi as-sunnah. Al-adillah al-muta'alliqah bi sunnah. Ya. Aina dalil ala anna fi sunnah maqasid. Oke. Fi sahih min hadits Abi Sa'id ibn
surati fil Qur'an qala alhamdulillahi rabbil alamin. Surah Al-Fatihah al-ayat al-awwal. Al-ayat al-ula ya al mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Hada dalil al-muta'alliq bi sunnah nabawi ala maqsadil Qur'an. Ya. Aina maksudnya? Aina huwa maksud? Wa mada? takdir surat Al-Fatihah dan Wasfullahu ta'ala bil kamalil mutlaq. Wasfullahu ta'ala bil kamalil mutlaq fi hadzal hadis. Ya, idzan nuzul surat Al-Fatihah lahu maqsad. Ma huwa al-maqsad minhu? Wasfu Allah ta'ala bi sifatil kamalil mutlaq. Itu kan berarti ada maksudnya. Ada dalil min al-Quran. Dalil minan sunnah. Ya, akhar, dalil akhar. Ya. Dalil akhar min sunnah. Fi surat Al-Ikhlas wa Al-Ghafir. Baiklah. Baik. Maka ba'dul fadilah li al-Qur'an fi suwaril Qur'an. Ya, minha madha al-ikhlas wa innahu ta'dilu sulus al-Qur'an. Ya, ta'dilu sulus al-Qur'an. Bahada dalil ala anna lil Qur'an maqsad huwa madha? Huwa ikhlasullah ta'ala. Ada ikhlas tauhid kita. Ya, tauhidul mutlaq lillahi ta'ala. Itu saja kalau didapatin sudah sepertiga dari Quran. Tujuan Al-Quran diantaranya tauhidullah ta'ala al-mutlaq. Sepertiganya tujuannya itu. Maka ada summa akhar, dalil akhar, dalil ala al-amri bi qiraati al-ikhlas wa al-kafirun fi qiraati ba'di suwar suara. fi awqat mu'ayyanah. Nah, Hadza tu'an lihada. Oke. Mal misal surat Ikhlas wal kafir. Ikhlas wal kafirun fi Salat tawaf. fi salat tawaf. Wa sunnatul fajr wal maghrib. Ya, wal witr. Suratul Ikhlas wal kafirun. Kafirun wal ikhlas. Ya, fil witr. Makanya biasanya kalau witr itu salasa biasanya pejabat sabihis kafirun ikhlas. Ada lihadafin muayyan. Ya, lihadafin muayyan. Qiraat madza? Surat Al-Kahfi. Yang majmu'. Ya. Ada Lailatul Jumu'ah lihadaf. Baik, ada binisbah li al-adillah minal as-sunnah. Asalis al-adillah minal asar. Al-adillah minal asar. Tafadhal. Oke. Al-adillah minal asar. Mada? Makron. Nama, enggak. Enggak. Oke. Ma warada anhum min tahdidin li wardi surah bit ta'bir anha biwasfin
Au ismin dalin alal gharad. Baik. Misal tasmiyati Umar wa Ibn Abbas li surati at-taubah Bi annahu bi annahu al-Fatihah. al-Fatihah. Al-Fatihah maknanya apa? Fatih Apa makna al-Fatihah? Apa makna al-Fatihah? mazalat tanzil. Apa makna al-Fatihah? Oke. Banjir saja. Surah At-Taubah bi annahu Fatihah. Mada akhi? Fatihah. Mada? Apa makna Fatihah? Hah? Mada tadi? Melimpah. Hmm? Melimpah. Melimpah. Man ya'rif ma makna Fatihah? Al-Fatihah maknanya kasyifah. Menyingkap. Kasyifah. Ma makna kasyifah? Menyingkap. Menyingkap apa? Sayyi'ah. Al-uyub atau sifat al-mazmumah. Jadi kalau aib antum dibongkar itu, nah itu namanya Fatihah. Jadi loh, taubah. Jadi mana taubah sama bi Fatihah? Li'annaha tafdahu sifatan munafiqin. Jadi orang munafik itu kan sulit diketahui. Tapi dengan membaca at-taubah itu terbongkar itu. Ini mana tasmiyatu at-taubah bisurah min kibari sahabah, di mana ya dulu ala anna lil Qur'ani maqsad. Dan mau maksud surat at-taubah. Menggunakan maksud min surat at-taubah. Ya ada tujuannya. Tujuannya apa surat at-taubah? Membongkar sifat-sifat orang munafik. Bagaimana menggunakan maksud? Gitu. Ada misal min surati at-taubah. Wal akhir mawarada anhum fi bayani li ghardiha syarihan. Mada? Nah, jadi yang pertama kan mada? Dalil minal asar atau min aqwali sahabat. Aqwali sahabat itu apa? Tasmiyatuhum atau tasmiyatu ba'dihim li asma'i suwar. Itu menunjukkan adanya apa? Adanya maksud fil Quran. Walakin asani Tasrih. ya? Surahatan. Mal misal surahatan. Surah An-Nasr. Surah An-Nasr mana? Indama istama'a kibar sahabah. Iya. Summa sa'ala Umar Sa'ala Umar man. Marul Khattab Sa'ala Umar man. Ibn Abbas Ibn Abbas. fi amri hadis surah faqala anna hadis surah tadullu ala qurbi mauti Nabi Muhammad sallallahu Wa hadha dalil ala anna bi hadis surah idan hunaka maksud. Gunakan maksud. Ya. Enggak ada yang terbayang itu. Kan Ibnu Umar itu kan waktu itu ya masih kecil. Ibn Abbas. Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu masih kecil. Dibawa oleh Umar dalam pertemuan senior sahabat. Lalu kemudian mereka melihatnya, apa yang anak kecil ikut di sini. Umar membaca mereka ini. Terus baru turun itu ayat apa? Tidak ja'an semua, mana takut? Biasa aja pasti. Jadi coba Ibnu Abbas apa? Ada yang dulu ala kurbi mauti Rasulullah. Ya, semuanya kaget. Jadi jangan melihat orang itu dari zahir anak kecil. Tidak menentukan kemuliaan. Nah, itu juga ada mindset kita kan.
ini senior, ini junior, ya, gitu. Ini miskin, ini kaya, ini cantik, ini tidak. Kemarin ya kita sampaikan. Nanti punya pengalaman nggak? Kalau ngomong sama orang cantik dengan orang yang jelek itu beda nggak menurut Anda? Itu sudah punya pengalaman nggak? Nggak pernah. Coba challenge. Coba gitu, pasti beda itu. Nah kadang-kadang kita kalau anak yang cantik, tafadhol. Tapi ya, anda mamnu anda gitu. Mamnu dan jaiznya itu disebabkan oleh apa? Ya, mizannya itu nggak jelas. Mizannya kemarin saya mengikuti daurah tentang fikul mizan. Nanti hari Sabtu kalau ada yang mau atau boleh atau tidak mengikuti. Nggak apa-apa kayaknya boleh. Hari Sabtu saya akan sama Ustaz Setiawan akan sampaikan oleh fikul mizan. Bagus sekali. Kayak tadi itu, kenapa kok ini boleh ini nggak boleh? Perbedaannya di mizan. Ya, ukuran yang dipakai beda dengan ukuran dia gitu. Paham tak? Ya, gitu. Ukuran yang berbeda itu menyebabkan coba anak. Ada kam senti ya, kam turun. Indah kan? Dulu komsetasar. Indah kan? Salah satu asyar. Makanya beda kan? Karena perbedaan mizan. Kenapa kalau orang dibilang ini bid'ah, ini enggak bid'ah, begitu. Lima dah ada. Ikhtilaf fil mizan. Kenapa Mu'tazilah mengatakan? Mu'tazilah itu mengatakan Nafi sifat. lah, wa Mu'tazilah yakun ru'yatullahi fil akhirah mustahilah. Sahih? Amma inda ahli sunnah jaizah. Ru'yatullahi fil akhirah jaizatun. Kok beda kenapa? Mizan. Ya. Loh kok mizan yang dipakai oleh Mu'tazilah? Kenapa kok kacau mizannya? Kenapa? Dia mengukur Allah al-ghaib dengan syahid. Mestinya dia pakai ukuran ghaib. Itu kesalahannya. Itu penting sekali ini fikih mizan. Kemarin saya cari-cari. Makanya di Indonesia kan nggak jelas daftar menjadi ini boleh ini enggak. Sekarang apalagi masuk kedokteran. Mizannya apa? Kalau dulu kan mizannya bagus. Mizannya apa? Ya memang dia pinter gitu, memang memenuhi kriteria. Ini enggak. Uang sekarang. Siapa bisa bayar banyak? Ya itu masuk. Yang tidak bisa bayar, rumah pulang tadi. Itu mizannya udah kacau. Itu kerusakan itu yang menyebabkan kerusakan di mana-mana itu. Ikhtilal mizan sababuhu ikhtilal mizan. Ini penting sekali. Baik, hal hunaka soal? Dan al-adillah salasa lil qaul bi anna li ilmi maqasidil Quran tafsir aslun. Ada al-adillah salasa. Adillah minal Quran, adillah minal sunnah, al-adillah minal asar au min aqwali as-sahabat. Adillah minal Quran ada sittatu awjuh. Al-wajhul awal salah. Wajhul awal salah. Oke. Wa amma minas sunnah hunaka minas sunnah mana? Al-awwal fadail surah summa tasmiyat surah ya. Wal amru bi qiraati aswar di ba'dil ahyan ada yadullu ala maksud summa minal asar ada hunaka ismun yadullu ala hadaf wa aidan Bayan sorry.
Mada? Bayan Bayan sahih. sahih dharbin. Ana hunaka gharad khas binaswa. Baik, hunaka soal? Salfi amri kalamilah. Amri Kalamilah. kalamilah ya. Ini kama arafna na Al-Qur'an wa Zabur Taurat wa Injil wa min kalamilah. Kalamullah ya. Wa aswal yani hal fi hadhil arba wa ahadun min kalamillah aw hunaka kalamillah akhar. Itu soal. Maksudnya ini Kalam Allah Zabur, hanya Zabur ada kalamullah atau laisa kalamullah? Kalamullah. Ya, terus soal maksudnya dari kalam Allah itu hanya 4 kitab ini saja atau ada kalam yang lain? طبعا لا في صحف هناك في كتب صحف إبراهيم وموسى هناك صحف هناك كتاب ya مثل موسى هذا له صحف وله كتاب والكتاب هذا توراة ya أما نبينا محمد فقط كتاب بدون صحف هناك صحف وهناك kitab. Bal hunaka kalam laisa fi kitab wala fi suhuf. Mislu wa kallama Allah Musa taklima. Mislu apa namanya? Innama anallah. Innama anallah. Innani anallah. Innani anallah. Innama anallah. Ya, ma fi yaminika ya Musa. Allah yatakadas. Allah yatakalam. Lidzalik sumya aw luqiba Musa bi kalimillah. Li'anna Allah yatakalam ma'ahu. Wa luqiba Musa bi kalimillah wa Ibrahim bi khalilillah. Wa Isa ruhillah. Wa Nabi Muhammad Habibillah. Habibullah. Wa Habib atau teman akrab minal khalil. Habib orang yang cintai ya lebih dari sekedar kawan. Khalil Kalim yang diajak ngomong gitu aja. Habib atau teman. Makanya kalau sudah Habib itu mada. Kalau orang sudah cinta itu gimana? Gimana kalau orang sudah cinta? Apa? Biasanya isyraq ya. Kalau orang sudah cinta itu apa? Akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan, mengorbankan untuk supaya orang yang dicintai itu senang. Untuk menyenangkan orang yang dicintai. Untuk membahagiakan orang yang dicintai. Begitu. Makanya nanti di akhirat ada sama bi syafa'al uzma. Syafa'al uzma. Itu orang mencari syafaat semuanya, nabi-nabi tidak bisa. Semua orang itu nanti pergi ke Nabi Muhammad. Begitu Nabi Muhammad dimintai syafaat itu menghadap Allah dengan menundukkan tangannya. Lalu Allah mengatakan, angkat kepalamu, minta yang kamu suka, minta apapun yang kamu inginkan. Ada Habib. Gitu. Makanya syafaat itu dahsyat, itu satu-satunya nanti yang bisa menyelamatkan kita. Dan itu Rasul sangat rahim terhadap umatnya, ummati. Meninggal pun yang dipikir umat. Kemungkinan kalau kita cuman kan untuk mendapatkan syafaat itu ada syaratnya. Di situasi yang kita tidak bisa. Itu Habib itu begitu.
Habib itu nggak mungkin mengecewakan, nggak mungkin dikecewakan. Ada Habib. Ya kalau kita masih mengecewakan orang yang kita anggap dia dicintai, kita cintai, itu sebenarnya bohong cintanya. Kalau yang cinta yang sesungguhnya itu enggak. Cinta sesungguhnya kalau kita sudah cintai, ya kita ingin membahagiakan orang yang kita cintai. Ya, untuk mencintai Umida atau tidak? Kalau antum mencintai Umida, antum berbuat apapun supaya Umida itu bahagia. Kalau tidak, orang aja. Alam fadhi, tong kosong. Itu pernyataan, bukan kenyataan. Pernyataan tanpa kenyataan. Mending pernyataan tanpa pernyataan daripada pernyataan tanpa kenyataan. Iya, karena kalau pernyataan tanpa kenyataan itu bisa nifaq. Bisa bohong. Bohong itu alamat nifaq. Makanya di soft itu, jadi mata kulu nama la taf'alu. Kenapa kamu itu ngomong tanpa ada realitanya? Ngomong dengan ilmu banyak sekali, tapi tidak ada realitas, tidak ada tatbik sama ini. Itu nifaq. Ngomong aja. Ada. Kenapa kok tadi begitu? Dan ada soal tadi kalamullah. Apakah ada 4 prinsip? Nah, Apakah ada 4 tadi? Nabi Ghair Alkitab. Wa Allah yatakallam ila malaikat kan? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sampai Allah yatakallam ila iblis. Malaka alla tasyiba id al-maktub. Ya, antum bisa lihat. Kenapa iblis bisa komunikasi dengan Allah? Ini anahu minal ghaibiyat. Kenapa malaikat? Ya, anahu minal ghaibiyat. Wa Allah ghaib. Makanya dia bisa. Nah, terus sekarang pertanyaannya, lah manusia kan bukan ghaibiyat. Pertanyaannya kayak gitu. Makanya benar dong Mu'tazilah itu. Manusia enggak mungkin, dia bukan ghaibiyat. Mungkin jawabannya gimana? Ruhul insan ghaib. Kenapa? Ruhul insan ghaib. Nah, al-insan lahu janib ruhi alladhi huwa ghaibi. Makanya wa nafaqtu fihi min ruhi. Makanya yang bisa menyambungkan kita kepada Allah itu roh. Oke, itu satu. Tapi kan buktinya di dunia nggak bisa. Kan? Gimana itu? Makanya yang bisa menyambungkan kita ya roh. Makanya roh itu anunya caranya apa? Roh. Sholat itu kan hubungan roh dengan roh. Makanya kalau tidak ada hubungan roh dengan roh, sebenarnya kita tidak sholat. Kalau tidak menyambung itu sebenarnya kita tidak sholat. Loh, ada apa namanya? Aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ruf. Ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba. Terus apa? Wasta'inu bis sabri was salat. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Terus apa? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Kok sholat kok enggak ketemu Allah? Ini enggak sholat. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim.
kok sholat kok nggak ketemu Allah? Pantesan pulang itu gosok. Nggak ketemu Allah sih. Pulang dari sholat terus korupsi. Habisnya dia nggak ketemu Allah. Sholatnya itu. Alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim. Lah ketemu Allah itu ketemu roh dengan roh. Nggak bisa ketemu jasad. Makanya al-insan itu roh. Kalau jasad itu hanya. Kalau penilaian Allah, nanti mizannya Allah. Makanya mizan penilaian Allah itu apa? Bukan jasad. Kalau jasad saya protes. Ngapain ente ciptakan saya nggak ganteng? Kenapa yang kayak begini? Begitu. Makanya bisa protes. Ini kan kalau orang nggak bisa protes, karena mizannya itu penilaian bagi saya, bukan covernya. Ente jelek nggak apa-apa. Jelek itu nggak menyebabkan masuk neraka. Dan ganteng itu tidak menyebabkan masuk surga. Itu bukan mizan, gitu kan? Gitu saya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila asamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Lah itu yang menjadi mizan. Bagus sekali Allah. Ya, jelas bagus Allah. Begitu. Jadi nanti ada kesetaraan bagi semua manusia itu. Nah, mayoritasnya dicipta nggak ganteng. Mayoritasnya, apalagi Indonesia ya nggak ganteng. Kalau mungkin di Eropa mungkin mayoritasnya ganteng. Tapi kan majmu'ah mayoritasnya nggak ganteng. Ada yang mau hitam. Apa itu hitam itu? Kayak papan tulis. Itu orang asing kayak gitu. Masya Allah ini kayak arang betul. Hidup ya kayak gini sih. Ya itu. Kan. Tapi orang-orang kulit putih itu merasa dia super power, superioritas. Sehingga mereka datang tidak menganggap mereka ini manusia. Ini musibah. Lau hadis qudsi hadza nau'un min kalamillah. Ayo. Limadha yufarriq baina hadis qudsi wa tilkal kutub al-arba'ah? Hadis qudsi itu maknanya, maknanya, bukan kalamnya, tapi maknanya. Baik, maknanya dan takbirnya minallah minarasul, takbirnya minarasul, maknanya minallah. Jadi kan bukan kalam, dua makna gitu. Ya gitu. Dan itu untuk apa? Untuk ibtila ya. Dia percaya nggak? Nggak sama kan? Saya qulu sufaha minan nas. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Sudah enak-enak menghadap ke apa? Baitul Maqdis. Ngapain dipindah-pindah? Gitu. Kalau yang nggak paham, kalau ya sufaha aja. Kalau kita nggak ada protes, kenapa? Karena kita paham. Kantum pahamnya apa? Dipindah. Untuk menguji. Memang kita ini ujian. Makanya dibuat oleh Allah yang memang untuk tujuan ujian. Ada maksud. Ya karena dibuat ujian. Kalau nggak uji nggak usah ada. Udah ke Masjidil Aqsa aja, ngapain dirubah-rubah, nggak ada ujian. Gitu. Oke. Kenapa kok hayawan tidak ada syariat? Dan diberi amanah. Karena dia tidak diuji kan. Karena dia tidak diuji. Kalau diuji dikasih
dikasih perintah dan larangan, dikasih syariat. Ada syariat yang kucing, makanya harus gitu. Ngapain? Gimana begitu? Nah, dia memang bukan untuk ujian. Dia itu dicipta oleh maksud. Maksudnya apa? Mengabdi pada manusia. Ente khidmatul insan. Gitu. Makanya hidup 35 hari tafadhol karena musta'id. Begitu. Enggak ada. Nah, kalau sulit juga kalau dia dikasih akal. Gitu. Nah, masa matbuh aja pada nafir gitu. Gitu. Dan sulit juga kita nangkap tikus itu. Anda lihat itu di tayangan itu. Kan ada perangkap itu kan. Yang dengan baunya datang ke situ. Jadi dia ada suara balik lagi. Apa? Kabur gitu. Tapi datang lagi tuh. Nah, terus dia masuk ke dalam. Terus ada keluar lagi, tapi balik lagi juga, balik lagi terus, wah baru dia nggak ada orang dari kanan kiri kanan gini. Anak itu memperhatikan gitu, ambil nggak bisa, nggak paksa, kawannya datang, jeret, tenang. Coba kalau dia punya akal, ini pasangan ini, mas. Sulit juga kita. Kalau mereka itu cerdas, ya ada kecerdasan ya, tapi kecerdasan ya begitu, dengan akal. Kecerdasan intuisi bukan kecerdasan akal. Coba kalau begitu, sulit sekali kita hidup di dunia ini. Tapi mereka menggunakan maksud min khalqi hadhil hayawanat ya. Mada khidmatul insan. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi wa fis samawati wal ardi jami'an minhu inna fi dzalika laayatin. Ya gitu. Jadi pertanyaan itu tadi apa? Hadis kursi. Ya karena ada dibikin kayak gitu. Ini yang saya makna saja, ini yang makna dan lafaz. Semuanya dibikin kayak gitu untuk ujian. Sama dengan penciptaan Allah itu kepada manusia. Nanti dibikin berbeda-beda. Biar nanti percaya kalau saya itu khaliq ala kulli syai'in qadir gitu. Kalau penciptaannya hanya satu aja bentuk, itu laisa qadir. Satu dicipta tanpa asli, langsung dicipta oleh Allah. Lalu dicipta dari laki-laki, yaitu Hawa, dicipta dari laki-laki dan perempuan, dan dicipta dari perempuan tanpa laki-laki. Jadi lengkap, tanpa siapapun, dicipta dari laki-laki, dicipta dari laki-laki perempuan, dicipta dari perempuan tanpa laki-laki. Bisa itu Allah. Kayak gitu ente kok nggak percaya juga sama saya itu. Gitu. Ente kok nggak percaya juga ya sama saya? Heran saya, mungkin Allah begitu. Ya nggak heran sih karena Allah yang menciptakan. Nggak heran Allah yang. Ya, tapi gitulah. Dan itu kecanggihan ciptaan Allah. Makanya dibilang, kenapa ya Allah kok masih menciptakan manusia? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Gitu. Ente gak paham. Ini alamul malah, ente gak paham. Saya akan mencipta satu ciptaan yang lebih dahsyat, lebih keren, lebih hebat. Karena ente itu satu dimensi, ini nanti akan banyak dimensi. Dimensi semua ciptaan ada di situ. Enggak, manusia itu ada jamada, ada sisi janib jamadi, janib nabati, janib hayawani, janib insani, wa janib robbani. Khomsah ada di dalam diri kita. Makanya kita bisa merubah diri menjadi apapun. Bisa menjadi hayawani, bisa menjadi nabati. Nabati itu kerjaannya makan, minum, kan gitu. Nabat itu kan makan, gitu, minum, mengeluarkan yang tidak dibutuhkan oleh dia dikeluarkan, udah gitu.
makan, minum, kentut, begitu. Manusia kayak gitu, ada insan nabati ada. Insan nabati, nggak kemana-mana, di kamar aja, makan, minum, begitu aja. Badannya bau besar. Insan nabati ada. Wa hunaka insan hayawani. Makan, minum, gerak kemana, tapi untuk memenuhi biduni akal. Jadi afalnya itu layu asas alal akal. Makanya saya lihat mahasiswa keluar goncengan 3, tidak pakai helm. Ada hayawan nyerkam jawalan. Ada hayawan nyerkam jawalan. Itu dia akal lah. Gitu. Oke. Kalau insan bil akal. Insan ada di akal. Apa? Meskipun pakai akalnya. Ada polisi. Gitu. Udah dia belok. Oh itu insan itu. Dia memakai akal untuk menghindari sesuatu. Ya, gitu. Tik. Oh ini tandanya ada polisi di sebelah sana. Belok. Lewat salah masuk. Dalam. Oh, ada insani. Oke lah, saya. Jadi manusia itu meskipun dia berbuat buruk, dia pakai akal. Gitu. Ada insani. Yang pokoknya pakai akal. Jadi dulu di Gontor tuh, anak bilai kok zamanan. Itu kalau kita reuni itu, anak bilai kok zamanan, anak bilai kok ukholib nitum kasir. Allah anta ma'ruf. Apalagi Nabi marah anak makbud. Gak pernah saya ketangkap itu. Berarti ini orang insani gitu. Cerdas gitu. Jadi kalaupun dia melanggar itu menggunakan akalnya gitu. Ada orang yang melanggar itu biduni akal bil marah. Bodoh sekali. Kok melanggar jelas melanggar kok. Melanggar tuh pakai pikiran gitu. Itu bukan menyuruh untuk melanggar gitu. Bagaimana fakot kata insan ada insan. Walaupun nahu laisa robbani. Kalau robbani ada yaf'al asya li'annahu yang bagi an yuf'al. Gitu. Gitu. Makanya kalau antum kalau tanya misalnya dosen ngapain? Kok pengen mengajar di Unida? Oh bagus, Unida itu gajinya juga lumayan. Ada insani. Atau bal qarib ila hayawani. Tapi kalau antum kenapa? Ya heran tuh ada dosen itu. Itu mau digontor itu karena ada perjuangan. Kalau saya nanti dinilai dengan materi, anak keluar dari sini. Begitu dia. Ada warobani ada anak itu kemarin Ustaz Mustafa bilang anak dari kedokteran dia nggak mau beasiswa dan nggak mau ikut perlombaan tahfidz Quran. Ini kok nggak mau? Ya, kiai kami dulu mengatakan Al-Quran itu bukan untuk dilomba-lombakan dan bukan untuk dicari apa beasiswa dan apa. Ada orang seperti itu sih. Ada orang dia ya ta'ala gitu. Dia beyond human. Dan itu hanya Islam yang bisa mengajarkan kayak gitu. Selain itu ada orang-orang yang kayak gitu.
Umar bin Abdul Aziz dia miskin justru saat dia menjadi khalifah. Istrinya dipanggil, Ente mau ikut saya atau tidak, tapi mulai saat ini kamu harus hidup menderita. Dia ikut menderita istri. Begitu dia mau meninggal, anaknya 11 dipanggil. Saya tahu, gitu. Saya tahu kalian akan bertanya-tanya, kenapa kok saya tidak memberikan kamu sesuatu? Karena saya tahu kalau kalian itu bertakwa, Allah akan menjamin rezeki kamu. Tapi kalau kamu tidak bertakwa, saya nggak mau meninggalkan sesuatu yang kalian buat untuk bermaksiat. Itu robanya. Itu nggak mungkin terjadi kalau nggak diperadaban Islam itu. Nggak mungkin, mustahil. Tapi ada orang yang kayak gitu. Umar bin Khattab dituduh oleh sebagian sahabat itu korupsi. Kenapa? Karena ada pembagian kain, begitu. Dia dapat 2 jatah. Dia ngambil 2 jatah, sementara yang lain 1 jatah. Begitu. Dia dituduh seperti itu. Terus dia bilang, Ibnu Umar, tolong bicara. Bicara. Itu jatah saya kasihkan kepada Bapak karena saya lihat yang untuk Bapak ini karena besar, karena tinggi, gak cukup, maka saya. Kalian sudah dengar? Itu gimana bisa kayak gitu? Khalifah loh, Khalifah loh dia. Memimpin saat itu sudah mungkin 1/5 dunia loh. Zaman Umar itu 1/5 dunia di tangan dia. Mesir terbuka, kemudian Palestina terbuka zaman dia. Sam itu terbuka di zaman dia. Zaman Umar. Mesir terbuka. Yaman sudah lama. Dari Persia sudah tunduk sebelumnya di zaman Abu Bakar. Gitu. Di zaman Umar itu luas sekali. Kayak gitu khalifah. Begitu dia. Gimana? Nah, itu tidak mungkin terjadi kecuali yang tadi sampai pada derajat apa? Rabbaniyah tadi. Kalau sekarang ini peradaban hayawaniyah. Hayawaniyah. Anda bisa bayangkan tuh, namanya Israel menghancurkan Gaza. Karena mizannya beda. Mizannya mereka apa? Ya mereka itu hayawan untuk mengabdi kepada kami. Manusia pilihan Tuhan. Untuk jadi mizannya berbeda. Ada ini sebagai soal. Insyaallah naktafi bihadza. Antum tolong didiskusikan yang wajibnya itu. Yang ada wajibnya itu. Wajibnya misalnya istakhraj min kitabillahi ayat tadul ala maqsad tazkiyatin nafs wa tarbiyatiha tsumma nakis ma'al humala asar hadzal maqsad fi hayatil fardhi. Manakah wajib? Gimana menjalankan wajib ini? Biasanya kerja tugas mandiri. Bisa dilaksanakan. Ikut untuk menangga ini bagus sekali menurut saya, canggih sekali. Jadi tidak hanya sekedar kognitif, tapi juga psikomotorik, sehingga kita betul-betul bisa melakukan. Nah, katim kita minum aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Waalaikumsalam. Jangan. Satu ini.
Banyak yang izin ya. Gak tau Ustaz, pernah mana nonton bola kayaknya. Oh, habis nonton bola tidur ya. Gak ada tuh. Gimana kalau terus gedenya jam 7 banget. Sedang nggak ada? Ustaz, Agdi. siang nih. Oh siang. Di sini juga. Insya Allah. Yang di Ini paus. Pas, pas, pas.